Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan sebagai bekal kita di akhirat nanti. Harapan serta doa kami, sahabat semua selalu diberikan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya serta dilapangkan dalam semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat HR Channel yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi panduan kehidupan bagi setiap mukmin. Dan Al-Quran juga merupakan sumber literasi yang tak ternilai. Di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang kemudian baru bisa diterjemahkan seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi manusia. Membaca Al-Quran mengandung berbagai keutamaan. Hal ini dinyatakan dalam salah satu hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Kalimat bacalah Al-Quran dapat dipahami perintah membaca secara tekstual maupun perintah tadabbur isi kandungannya. Mayoritas ulama memahami perintah ini dengan membaca secara tekstual, secara istiqamah setiap hari berdasarkan hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya sabda Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Barang siapa yang membaca Al-Quran siang atau malam 50 ayat, niscaya tidak tergolong orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat, niscaya tergolong orang yang taat. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran 200 ayat, niscaya Al-Quran tidak akan menghujatnya pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Sindi. Kalimat memberi syafaat kepada pembacanya menunjukkan kehadiran Al-Quran pada hari kiamat sebagai sahabat sejati pembacanya dengan tampil sebagai pemberi syafaat. Pada hari itu, Al-Quran akan tampil mengawal sahabatnya meniti jalan menuju surga. Syekh Abdul Fattah Al-Qadi menjelaskan bahwa syafaat Al-Quran berbeda dengan syafaat lainnya di hari kiamat. Syafaat Al-Quran mencegah seseorang jatuh dalam kobaran api neraka. Sedangkan syafaat yang lain mengangkat dan menyelamatkan seseorang dari kobaran api neraka. Artinya seorang yang mendapatkan syafaat dari membaca Al-Quran, ia akan tercegah dan tidak sampai jatuh dalam kobaran api neraka meskipun ia divonis sebagai penghuni neraka. Sementara orang yang mendapatkan syafaat selain Al-Quran, maka ia diangkat dari dalam kobaran neraka merasakan panasnya api neraka. Dan inilah beberapa manfaat yang bisa kita raih bila kita rutin dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran menjadi tameng dari siksa kubur. Dalam sebuah riwayat, Amr bin Murrah menjelaskan Al-Quran akan melindungi pembacanya dari siksa kubur. Diriwayatkan jika manusia masuk ke dalam kubur kemudian muncul semburan api sebagai siksa kubur yang akan melumatnya dari berbagai arah, maka Al-Quran datang untuk menyelamatkan. Jika manusia masuk ke dalam kubur, tiba-tiba keluar semburan api dari arah kepalanya, lalu Al-Quran datang untuk menghalanginya. Kemudian api itu keluar dari arah kakinya, lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Dan kemudian keluar dari samping kanannya, lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu keluar lagi dari samping kirinya, maka datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu api itu bertanya, "Mengapa engkau berbuat demikian?" "Demi Allah, ia tidak pernah berbuat untukmu." Lalu Al-Quran berkata,
bukankah dahulu aku berada di mulutnya? Maka Al-Quran tak henti-hentinya melakukan pembelaan untuk menyelamatkan sahabatnya. Dan yang kedua, orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, antara lain mengenalkan Allah dan Rasulnya, serta mengajarkan Al-Quran. Bagi orang tua yang memiliki kepandaian membaca Al-Quran, wajib mengajarkannya kepada anak-anaknya dan membimbingnya bersahabat dengan Al-Quran. Namun, bagi orang tua yang tidak mahir atau tidak mampu membaca Al-Quran, wajib menitipkan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran baca tulis Al-Quran. Karena mengenalkan Al-Quran adalah kewajiban yang mutlak dipenuhi oleh setiap orang tua. Bagi orang tua yang berhasil mendidik anak-anak cinta Al-Quran dengan mendawamkan tilawah setiap hari atau menjadi penghafal Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan di surga berupa disematkan mahkota yang bersinar terang bagaikan sinar matahari. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran, mengajarkannya, mengamalkan kandungannya, niscaya kedua orang tuanya disematkan mahkota dari cahaya yang bersinar seperti sinar matahari, dan dipakaikan perhiasan yang belum dipakai keduanya di dunia. Lalu keduanya berkata, mengapa kami dipakaikan seperti ini? Lalu diseru, lantaran anak kalian bersahabat dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, memberi syafaat 10 anggota keluarga. Di antara syafaat Al-Quran, setiap orang yang berusaha menjaga kebersamaan dengan Al-Quran akan memberikan pengaruh positif bagi 10 anggota keluarganya yang muslim, meskipun telah divonis menjadi penghuni neraka. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran lalu ia menghafalnya dan menjaganya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menjadikannya dapat memberikan syafaat kepada 10 orang dari kalangan keluarganya, meskipun semuanya telah ditetapkan masuk ke neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan yang nomor 4, penentu derajat surga. Ayat-ayat Al-Quran ibarat anak-anak tangga yang akan mengantarkan pembacanya kepada tangga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan suara bacaan Al-Quran di dunia akan mengusik perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memunculkan kerinduan untuk mendengar kembali di surga. Inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pembaca Al-Quran untuk naik ke tangga kemuliaan hingga mencapai anak tangga sesuai dengan akhir ayat yang dibaca di dunia. Semakin bertambah ayat yang dibaca, semakin tinggi pula anak-anak tangga kemuliaan yang dinaiki. Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada sahabat Al-Quran, bacalah, naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Karena sesungguhnya derajatmu di surga menurut akhir ayat yang engkau baca. Dari uraian singkat ini dapat dipahami bahwa syafaat Al-Quran pada hari kiamat adalah nyata dan tidak terbantahkan. Untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, seseorang harus memiliki hati yang terikat kuat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama dan berpegang teguh dengan isi dan kandungannya. Tapi jika Al-Quran hanya dijadikan sebagai penghias dinding, mahar pernikahan, atau pelengkap aksesoris rumah tanpa membacanya dan mengamalkan isi kandungannya, maka Al-Quran akan menarik pemilik mushaf ke dalam kobaran api neraka. Jadi, oleh karena itu, marilah kita memotivasi diri untuk istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, baik di rumah, tempat kerja, masjid, musholla, maupun tempat-tempat baik lainnya. Janganlah hari-hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Semoga Allah selalu memberikan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian video pembahasan kali ini yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.